KRHE, kepada para pembicara kita yang pada pagi ini sudah hadir. Ada Dr. Jenny Dahliana, spesialis anak konsultan, Dr. Ayu Dewayani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, Ibu Mauna, MPhil psikolog, serta para terapis, para orang tua, para hadirin semuanya, selamat datang dan terima kasih. Saya, Dr. Truli Kusmawardani, pada pagi ini memandu jalannya acara seminar Zoom pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah izinkan saya untuk membacakan susunan acara dan tata tertib atau aturan kegiatan seminar Zoom pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, sudah terlaksana. Kemudian akan tampil tiga materi, tiga sesi materi, masing-masing akan dibawakan oleh para pembicara yang saat ini sudah hadir. Kemudian setelah itu akan ditutup dengan tanya jawab serta foto bersama, ya, karena kita secara virtual. Mungkin nanti kami mohon kepada peserta untuk membuka videonya pada saat sesi foto bersama. Adapun tata cara kegiatan seminar Zoom pada hari ini, yang pertama adalah mohon mikrofon semua peserta di-mute atau dinonaktifkan. Kemudian setelah kolom Q&A dibuka, setelah paparan materi disampaikan, maka peserta dapat mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A atau kolom tanya jawab. Dan sesi pertanyaan akan dibuka setelah presentasi dari narasumber selesai. Baiklah, untuk mempersingkat acara, marilah kita sekarang memasuki sesi materi yang pertama, yang akan dimulai dengan pembicara kita, yaitu Dr. Jenny Dahliana, spesialis anak konsultan. Beliau akan membawakan materi berjudul Terlambat Bicara, Ditunggu Bicara Sendiri atau di Terapi. Sebelum Dr. Jenny akan memaparkan materinya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Jenny lulus dokter umum dan dokter spesialis anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau mengikuti fellowship Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial pada tahun 2011 di FKUI RSCM dan lulus sebagai konsultan tumbuh kembang pediatri sosial di bagian anak FKUI RSCM pada tahun 2017. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan sebagai dokter tumbuh kembang di Hermina Kemayoran serta di Klinik Rui Vito Harun Evasari atau Klinik RHE. Dan Dr. Jenny merupakan anggota dari Ikatan Dokter Anak Indonesia serta sebagai Ketua Unit Kerja Tumbuh Kembang Pediatri Sosial IDAI Cabang Jakarta selama periode kedua tahun 2017 sampai dengan 2020. Dr. Jenny, silakan memberikan materinya, waktunya 20 menit, kami persilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Truli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk menggunakan masker karena kita sedang berada di pelayanan umum. Untuk mempersiapkan waktu, kita mulai saja. Kita mulai saja. Sebentar ya. Ya, oke. Ini bisa? Oh, ya. Judul dari seminar online hari ini itu berlatar belakang ada masalah mengenai terlambat bicara. Masih ada masyarakat kita yang berpendapat bahwa terlambat bicara itu tidak perlu diterapi. Tujuan dari seminar online ini adalah untuk kita dapat berdiskusi dan mengklarifikasi agar orang tua dapat
memahami tonggak perkembangan bicara normal dan masa kritis perkembangan anak. Dengan orang tua memahami tonggak perkembangan bicara anak, kalau anaknya terjadi keterlambatan, beliau dapat memutuskan untuk melakukan screening atau konsultasi. Dengan itu, orang tua sudah membantu melakukan deteksi dini dan stimulasi dini, serta pemantauan jangka panjang. Gimana? Ini kita mulai dengan ilustrasi kasus. Ada anak A, 25 bulan, laki-laki. Orang tuanya baru sadar kalau bicara anaknya tidak dimengerti dan dibandingkan teman sebayanya, kosakatanya masih sedikit, kurang dari 10 kata. Ada anak B, 24 bulan, perempuan, kosakatanya banyak, udah lebih dari 50 kata. Dan dapat membuat kalimat sederhana terdiri dari 2 kosakata. Nah, kita lihat tonggak perkembangan bahasa anak. Pada kasus yang pertama, anak laki-laki umur 25 bulan, tapi dia baru bisa mengatakan perkataan kurang dari 10 kata. Jadi, kalau dilihat dari tonggak perkembangan bahasa anak, itu perkembangan bahasanya sesuai untuk anak usia 15 sampai 18 bulan. Sedangkan kalau anak B 24 bulan, dia sudah bisa minimal 50 kata dan membuat satu kalimat terdiri dari 2 kata. Jadi tonggak perkembangan bahasa anak B adalah sesuai perkembangan. Nah, sekarang apa yang dilakukan orang tua? Sekarang orang tua sudah tahu kalau anak A itu terlambat. Jadi orang tua akan berkonsultasi ke klinik tumbuh kembang. Di klinik tumbuh kembang konsultasi itu apain aja sih? Ya, kita lakukan penilaian atau assessment. Nah, sesi penilaian ini itu melibatkan sesi tanya jawab yang kalau dalam bahasa kedokterannya disebut anamnesis. Ditanyakan mengenai riwayat kehamilan. Pada saat hamil, ibunya sakit apa sih? Adakah sakit infeksi, atau perdarahan, atau anemi, dan sebagainya. Bagaimana kelahiran anak? Nah, pada saat anak lahir, apakah anak menangis dengan kuat, anak bugar, tidak prematur, atau prematur, berat badannya bagaimana, apakah anak kuning, dan sebagainya. Dan bagaimana riwayat perkembangan anak. Jadi ditanya nanti, apakah anaknya kapan bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, bisa babbling, bisa bicara satu kata, bagaimana, apakah ada gangguan perilaku, misalnya anaknya ada flapping, atau dia suka muter-muter, atau bagaimana pola asuhnya, apakah anaknya itu dapat distimulasi dengan baik oleh orang tuanya, atau hanya dibiarkan di depan TV, seperti itu. Setelah anamnesis atau sesi tanya jawab, dokter akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya itu berikut tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Apakah ada kelainan di lingkar kepalanya? Adakah kelainan bentuk telinga atau penyakit telinga? Apakah ada kelainan di sekitar mulut, di langit-langit, sumbing, atau adakah sindrom tertentu, misalnya sindrom Down. Dan dokter akan juga memeriksa sektor perkembangan yang lain, yaitu misalnya motor kasar, motor halus, kemandirian, pesona sosial, dan apakah ada gangguan perilaku. Nah, dan diobservasi juga, apakah keterlambatan bicara ini merupakan gangguan perkembangan bahasa atau gangguan bicara. Setelah itu ditegakkan diagnosis, dan diagnosis itu berdasarkan penyebab yang mendasari. Ya, misalnya dia terlambat bicara karena tuli konduktif misalnya, seperti itu. Setelah dilakukan penegakan diagnosis, dilakukan penanganan yaitu pendekatan multidisiplin. Jadi multidisiplin ini melibatkan tim yang terdiri dari dokter anak, dokter rehab medik, psikolog, terapis, dan lain-lain, termasuk orang tua. Kemudian disusun program terapi apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan anak, dan konsultasi bidang terkait yang lain bila diperlukan, misalnya konsultasi ke THT, konsultasi ke saraf anak bila ada kelainan saraf. Nah, ini yang ilustrasi kasus tadi. Pada pemeriksaan ternyata
ada gangguan pendengaran, dan setelah ditangani oleh THT itu dan dievaluasi pada usia 30 bulan, ditemukan kosakatanya sudah berkembang lebih dari 100 kata. Jadi kesimpulannya, terlambat bicara perlu dilakukan asesmen dan penanganan. Bila tidak ditangani, anak ini tidak akan dapat mengejar ketinggalannya ke optimal. Sekarang kita pengertian dulu ya, supaya sama persepsinya. Pertumbuhan yaitu artinya bertambahnya ukuran tubuh, dan ini dapat diukur dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kalau perkembangan itu adalah interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhi. Dan sehingga anak itu bertambah kemampuannya, jadi anak itu bertambah pinter. Ya, jadinya yang tadinya tidak bisa tengkurap jadi bisa tengkurap. Yang tadi tidak bisa duduk jadi bisa duduk. Itu perkembangan. Dan dalam perkembangan terdapat milestone perkembangan, dan polanya itu teratur. Ya, jadi misalnya duduk dulu baru berdiri baru jalan. Nah, ini domain perkembangan anak. Ada motor kasar, ada motor halus dan visuomotor, ada bicara, bahasa, pendengaran, dan ada sosial emosional pelaku dan kemandirian. Perbedaan antara terlambat dan gangguan, kalau terlambat kemampuannya terlambat, sedangkan kalau gangguan perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi ada penyimpangan, dan ini dinilai dengan perangkat atau tools tertentu. Kalau gangguan bicara, produksi suaranya yang sulit dimengerti, dan ini akan mengganggu komunikasi verbal, mengganggu partisipasi sosial, dan berpengaruh pada prestasi akademik dan okupasi. Sedangkan kalau gangguan bahasa, itu gangguan penguasaan dan penggunaan bahasa. Ini ada dua. Kalau bahasa itu ada bahasa dan ada bahasa ekspresif. Reseptif bahasa pemahaman, ekspresif adalah bahasa pengucapan. Prevalensi dari keterlambatan perkembangan bahasa itu di Jakarta diperkirakan sebanyak 21%. Jadi 1 dari 5 anak. Penyebabnya itu macam-macam. Bisa psikologikal, termasuk lingkungan dan pola asuh, bisa termasuk kelainan saraf, yang misalnya CP, meningitis, dan bisa juga kelainan telinga, atau perpaduan 2 atau 3 kelompok tersebut di atas. Ya. Nah, pada penelitian di bagian THT, itu dari 333 anak dengan usia 24-35 bulan, dengan keterlambatan bicara ditemukan 76% dengan gangguan pendengaran. Karena itu pada keterlambatan bicara dianjurkan untuk pemeriksaan pendengaran. Faktor risiko yang berpengaruh menurut penelitian yaitu terdapatnya keterlambatan motor kasar. Jadi anak yang mengalami keterlambatan motor kasar mempunyai risiko sebanyak 9 kali lebih tinggi untuk terjadinya terlambat bicara. Pemberian ASI eksklusif yang kurang dari 6 bulan, dan paparan dawai dan televisi yang lebih dari 2 jam per hari meningkatkan 8 kali untuk terjadinya keterlambatan bicara. Pada penelitian lain, pada anak dengan usia yang lebih tinggi besar dan paparan TV yang lebih dari 4 jam per hari, itu mempunyai risiko keterlambatan perkembangan bahasa 4 kali lebih tinggi. Kalau menggunakan 2 bahasa, risikonya sekali lebih tinggi. Kapan waktu yang tepat untuk konsultasi? Sebaiknya harus sedini mungkin. Deteksi dini tujuannya kegiatan pemeriksaan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang sedini mungkin. Yang disebut sedini mungkin adalah kurang dari 2 tahun, yaitu 1000 hari pertama kehidupan anak ini merupakan periode kritis, yaitu waktu yang tepat untuk pemulihan. Deteksi dini ini dimaksudkan supaya mendapat penanganan dini dan mendapat luaran yang lebih optimal. Bila deteksi terlambat, penanganannya akan terlambat dan penyimpangan akan sukar diperbaiki. Ini gambar periode rentang waktu kehidupan anak. Ya, jadi dalam kandungan 9 bulan itu sama dengan 270 hari, kemudian dari lahir sampai 2 tahun
itu sama dengan 730 hari dijumlahkan 1000 hari pertama. Nah, dari sejak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun, otak itu berkembang sangat pesat. Karena di usia 2 tahun dia sudah 80% seperti otak orang dewasa. Nah, pertumbuhan otak setelah di atas usia 2 tahun itu tidak secepat di bawah 2 tahun. Ya, kita lihat di sini dari usia 2 sampai 6 tahun dia bertambah 15%, yang 5% itu nanti bertambah setelah dewasa. Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan anak ini sangat penting karena perkembangan otak yang pesat dan perlu pemantauan intensif tumbuh kembang anak. Ini kita lihat betapa pesatnya perkembangan otak ya, dari kandungan itu sampai lahir itu naik sebesar 260%. Dari lahir ke usia 1 tahun naik sekitar 175%, dari 1 tahun ke 2 tahun naik sekitar 18%. Nah, periode perkembangan otak yang sangat besar ini disebut periode kritikal atau periode kritis, di mana di sini dibutuhkan stimulasi dan nutrisi yang optimal. Ini perkembangan otak dalam 1000 hari pertama itu terjadi pembentukan sinaps yang sangat banyak, yang sangat pesat. Nah, dan pembentukan sinaps ini tergantung pada stimulasi. Stimulasi ini, dari stimulasi terbentuk sinaps dan bergantung pada stimulasi yang diberikan. Kalau stimulasinya terus-menerus, sinaps yang terbentuk dapat menguat. Dan kalau stimulasinya on and off, ya sinapsnya bisa menghilang. Nah, ini kita lihat kompensasi kemampuan anak pada anak yang lahir dengan faktor protektif yang banyak, misalnya anaknya lahirnya bugar, tidak kuning, ASI eksklusif, nutrisi dan lingkungan yang optimal, itu dia akan tumbuh dengan optimal. Tapi pada anak yang mempunyai faktor risiko yang banyak, misalnya dia lahir prematur, anaknya mengalami kuning, gizi kurang, berat badan lahir rendah, lingkungan dan stimulasi yang tidak mendukung, dia akan tumbuh kompetensinya di bawah potensi. Hal gap ini itu bisa dihilangkan. Jadi pertigaan 2 tahun pertama ini kalau dilakukan dini dan intervensi dini. Hal ini disebabkan karena bisa terjadi karena adanya plastisitas otak. Yang disebut plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk berubah dalam menanggapi intervensi. Dan plastisitas otak ini menurun setelah usia 2 tahun. Bila plastisitas otak menurun, nih kalau plastisitas turun akan dibutuhkan effort atau usaha yang lebih besar untuk intervensi. Orang tua perlu dilibatkan untuk memantau tumbuh kembang anak agar supaya tumbuh kembang anak menjadi optimal. Dapat menggunakan buku AIA yang simple, bisa juga menggunakan Primaku. Pada ibu-ibu milenial mungkin lebih suka menggunakan Primaku. Dan Primaku ini dapat di-download di App Store. Nah, ini di dalam buku KIA itu ada grafik pertumbuhan anak. Dan juga cara memantau perkembangan anak dengan checklist. Jadi contohnya ini, pada anak umur 9 bulan, ditanya di sini, sudah merambat? Kalau dia sudah, iya, checklist. Ya. Terus mengucapkan mama, mama, papa, 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 kalau sudah checklist. Ya, semua di checklist. Semua jawabannya itu harus ya, 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 ya. Bila ada satu saja jawaban yang tidak, itu perlu konsultasi ke klinik tumbuh kembang untuk dilakukan screening. Dan di dalam buku KIA ini juga ada cara menstimulasi anak yang sesuai umur. Ya, kita lihat di sini, ini stimulasi bayi untuk umur 6 sampai 12 bulan. Di sini stimulasi untuk usia 1 sampai 2 tahun. Nah, kalau menggunakan Primaku, itu kita isi identitas anak, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Lalu kita klik pertumbuhan, kode pertumbuhan. Ya, ini kode pertumbuhan, ini kode perkembangan. Nah, dari klik pertumbuhan ini akan muncul apa yang kita mau lihat. Misalnya berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, atau berat badan menurut panjang badan, seperti contoh ini. Ya, berat badan menurut panjang badan.
sehingga langsung keluar kurvanya dan diplot. Ya, terus ada interpretasinya. Untuk perkembangannya kita menggunakan KPSP 9 bulan, sama seperti tadi checklist. Kalau ya semua jawabannya itu akan muncul sesuai umur. Dan di sini ada tonggak perkembangan. Nah, tonggak perkembangan ini lalu untuk anak umur 9 bulan kita sudah bisa melihat sudah sesuai atau belum. Nah, bagaimana cara menstimulasinya, kita klik. Jadi nanti akan keluar juga stimulasinya seperti apa. Atau orang tua dapat membantu juga dengan menghitung jumlah pembendaharaan kata yang dimiliki anak. Misalnya bola, ikan, ayam. Jadi dihitung udah berapa. Sesuai tidak dengan umurnya. Ini tadi kita sudah bicarakan bahwa perkembangan anak yang terganggu itu dapat menjadi optimal bila kita melakukan deteksi dan stimulasi dini. Ya, hal ini disebabkan karena adanya tumbuh kembang otak yang pesat di bawah 2 tahun atau 1000 hari pertama, dan juga adanya plastisitas otak. Kesimpulannya, terhambatnya perkembangan harus segera diintervensi agar dicapai hasil yang optimal dan tidak boleh ditunggu. Nah, di sini ada developmental red flags. Apa itu? Yaitu red flag perkembangan. Saat harus bertindak bila anak belum mampu mengerjakan butir kemampuan perkembangan pada usia tertentu. Ya, ini red flag-nya yang tidak boleh ditunggu. Contohnya, misalnya pada umur 12 bulan tidak respon terhadap namanya, tidak mengerti kata jangan. Dalam usia 2 tahun tidak bisa membentuk kalimat terdiri dari 2 kata, dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga ada red flag untuk autism. Karena kita tahu autism itu juga cirinya adalah gangguan komunikasi. Ya, jadi anak itu tidak ada gestur, menunjuk, melambai, tidak ada babbling pada usia 12 bulan, tidak ada kata satupun yang bermakna pada usia 16 bulan, tidak dapat membuat kalimat sendiri yang terdiri dari 2 kata pada usia 24 bulan. Dan yang penting, ini harus diperhatikan adanya kemunduran kemampuan bahasa atau sosial pada usia berapapun. Jadi yang tadinya anak itu sudah bisa mama, papa, kemudian menghilang. Nah, itu harus hati-hati. Ada juga yang menambahkan bahwa anak itu tidak menoleh bila dipanggil pada usia 6-9 bulan. Nah, kalau misalnya ini orang tua untuk melakukan interaksi, bagaimana caranya? Jadi, stimulasi yang baik adalah yang bersifat multisensorik, yaitu stimulasi semua panca indera. Setiap ada kesempatan berinteraksi, dilakukan saat bermain, terus saat aktivitas, misalnya pada saat mandi, makan, suasananya menyenangkan, penuh kasih sayang dan tidak terburu-buru dengan memperhatikan minat bayi atau anak. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah mau ke klinik tumbuh kembang, tapi dia waiting list, ya kita tahu perkembangan anak itu tidak bisa ditunda, ya. Jadi ini ada tips untuk orang tua atau tenaga kesehatan. Jadi sementara kita menunggu waiting list, itu orang tua harus tetap melakukan stimulasi atau intervensi. Ya, jadi contohnya kalau dia belum bisa mengucapkan 1-2 kata bermakna, itu stimulasinya berupa sebutkan kata-kata yang sudah diketahui artinya dan dikenal anak, seperti nama binatang, nama benda di sekitarnya, dan nama aktivitas. Tidak perlu 1, 2, 3, tidak perlu ABC, tidak perlu warna dulu, ya. Dan kalau dia belum bisa menunjuk satu bagian tubuh, perkenalkan bagian tubuh pada saat aktivitas, misalnya pada saat mandi, pada saat makan. Kalau dia belum mampu mengenal namanya, gunakan nama panggilan sehari-hari, ya. Jadi setiap hari harus konsisten namanya. Jangan hari ini namanya A, besok panggilannya AA, lusa panggilannya kakak, gitu, seperti itu, ya. Dan kalau dia belum bisa membentuk kalimat, itu minta anak untuk mengatakan. Misalnya, kalau dia hanya mengatakan satu kata, susu, kita ajari anak mengatakan minum susu 2-3 kali baru kita berikan. Jadi jangan langsung susu kita, ya. Dan membentuk kalimat sederhana itu adalah kata benda dan kata kerja dulu, ya. Jadi tidak yang lainnya.
Kalau dia belum bisa menyebut nama panggilan, kita ajarkan namanya secara lengkap, secara perlahan, dan minta anak untuk mengulanginya. Kalau dia belum bisa mengerti perintah sederhana, kita contohkan caranya dan kemudian diulang-ulang. Kalau dia belum bisa menjawab pertanyaan yang sederhana, kita menggunakan buku bergambar agar anak dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tersebut. Dan kalau dia belum bisa membuat kalimat, buat anak bercerita tentang diri dan hobinya, ibu bercerita, minta anak menyelesaikan. Dan berikan pujian pada apa saja yang dikatakan oleh anak. Dr. Jenny, waktunya Dampak 1 menit lagi, Dok. Dampak jangka panjangnya apa? Perkembangan bahasa itu mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Jadi kita lihat di sini. Ya, perkembangan bahasa itu dibentuk di atas perkembangan sensori pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau pendengarannya terganggu, pembentukan sinaps bahasanya pun terganggu. Demikian juga kalau pembentukan gangguan sinaps bahasa terganggu, gangguan kognitifnya juga akan terganggu karena kognitif itu dibentuk di atasnya lagi dari sinaps bahasa. Ya. Dan 42,5% anak yang terlambat perkembangan bicara itu akan mengalami gangguan membaca dan kognitif di kemudian hari yang kita sebut dengan kesulitan belajar dan peningkatan ansietas sosial. Jadi anaknya akan depresi, akan rendah diri, dan pada anak yang diidentifikasi saat usia 5 tahun, itu 72% akan menetap di usia 12 tahun terlambat bicaranya. Ini take home message-nya. Terlambat bicara perlu ditangani agar dapat dicapai keluaran yang optimal sesuai potensi anak terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Orang tua dapat ikut serta memantau tumbuh kembang anak, pahami tonggak perkembangan anak dan red flag perkembangan, deteksi dan intervensi dini akhirkan keluaran yang lebih baik. Jadi terlambat bicara, kesimpulan ya ini manfaat. Ya. Sudah, Dr. Jenny? Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Dr. Jenny atas paparannya yang cukup menarik dan cukup jelas. Jadi ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, ternyata memang ya cukup penting di usia 2 tahun pertama kita supaya paham bahwa ternyata tonggak perkembangan atau masa perkembangan anak kita itu harus benar-benar diperhatikan. Dan kenapa kita nggak bisa nunggu? Tadi Dr. Jenny juga sudah memaparkan bahwa di 1000 hari pertama atau 2 tahun pertama kehidupan ya itu ternyata banyak hal penting ya yang memegang peranan supaya nanti anak ke depannya akan tumbuh lebih optimal. Baik, kemudian untuk berikutnya setelah kita mendengarkan paparan ya mengenai patofisiologi, terlambat bicara bagaimana, kenapa harus segera ditangani dan sebagainya, maka sekarang kita akan mendengarkan mengenai bagaimana tata laksana. Jadi setelah misalnya anak kita setelah miles tadi diperiksa, kok kurang sesuai dengan usianya nih ternyata perkembangan bahasanya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Apakah bisa tata laksana ataukah tata laksananya seperti apa ya? Itu yang harus kita perhatikan. Baik, untuk pembicara kedua di sini adalah Dr. Ayu Dewayani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Beliau akan membawakan materi berjudul tata laksana anak dengan gangguan komunikasi. Sebelum Dr. Ayu memaparkan materinya, saya akan membacakan CV beliau. Dr. Ayu Dewayani lahir di Surabaya, menikah dengan 1 anak ya. Sekarang beliau beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya untuk pendidikan dokter umum, serta lulus sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari universitas yang sama, Universitas Airlangga pada tahun 2018. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai staf medik fungsional dan di klinik RHE atau klinik tumbuh kembang RHE sampai sekarang dari tahun 2019. Dr. Ayu, waktunya 20 menit, saya persilahkan.
Terima kasih Dokter Truli atas kesempatannya. Saya Ayu. Sekarang saya akan bicara mengenai tata laksana anak dengan gangguan fungsi komunikasi. Kenapa di sini saya bilang fungsi? Karena komunikasi ini adalah salah satu apa yang diperlukan oleh anak atau manusia pada umumnya untuk melakukan kehidupan sehari-harinya. Dan kedokteran fisik dan rehabilitasi itu adalah salah satu cabang kedokteran yang mempelajari tentang fungsi. Pertama kita bahas mengenai bicara. Bicara ini adalah segala bentuk suara yang keluar dari mulut dalam bentuk kata-kata berupa bahasa ekspresif. Yang terdiri dari bicara ini terdiri dari artikulasi, suara, irama, serta kelancaran. Sedangkan bahasa ini adalah suatu kompleks yang dinamis dari simbol konvensional yang digunakan dalam berbagai modal untuk berpikir dan berkomunikasi. Atau lebih gampangnya adalah suatu kode yang dipahami oleh masyarakat luas. Gitu. Sedangkan bahasa ini terdiri dari fonologi, yaitu bunyi huruf, kemudian morfologi, pembentukan kata, di mana kita membuat kata itu dari huruf apa aja sih, gitu. Kemudian sintaksis, yaitu struktur kata dalam kalimat, di mana kita mau membentuk kalimat, itu adalah sintaksis. Sedangkan semantik adalah makna kata. Di sini saya beri contoh kata-kata jatuh. Saya jatuh dari motor itu berbeda dengan saya jatuh cinta. Sedangkan part dari bahasa berikutnya adalah pragmatis atau penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Jadi, kalau kita ngomong tentang bicara dan bahasa itu tidak hanya sampai anak itu bisa ngomong, tapi bagaimana anak itu bisa menggunakan kata-katanya atau bahasanya dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks sosial. Nah, ini adalah tabel dari perkembangan bunyi huruf anak atau fonologi anak, di mana sampai usia 3 tahun itu huruf apa aja yang jelas di anak, yaitu P, M, H, N, W, B. Nah, selain itu, huruf-hurufnya itu masih dalam proses belajar. Kalau untuk kata-kata bahasa Indonesia, rata-rata 4 tahun fonologi anak itu sudah mulai jelas. Ini adalah tabel dari kejelasan bicara. Apa sih yang anak ngomong, orang lain ngerti atau enggak? Nah, di usia 18 sampai 24 bulan, kata-kata anak itu 25% dipahami oleh anak, dipahami oleh orang tua, juga dipahami oleh orang asing. Dengan usia 2 tahun sampai 3 tahun itu 50% sampai 75% dipahami oleh orang tua dan 50% dipahami oleh orang asing. Sedangkan 3 tahun sampai 4 tahun itu 75% sampai 100% dipahami orang tua dan 75% dipahami orang asing. Sedangkan 4 tahun sudah 100% dipahami oleh orang asing. Sekarang kita masuk ke komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu proses di mana dibutuhkan lebih dari satu partisipan untuk bertukar informasi, ide, kebutuhan, dan keterampilan. Jadi komunikasi ini adalah proses aktif dari pengirim dan penerima pesan. Komunikasi ini terdiri dari dua bagian, ada linguistik dan ekstralinguistik. Linguistik yang sebelah kanan ini itu terdiri dari tulisan, gambar, kemudian bicara dan bahasa. Dan bisa dilihat di sini bahwa bicara dan bahasa itu hanya sebagian kecil atau mungkin 1/6 bagian dari proses komunikasi. Jadi bicara dan bahasa itu bukan berarti kalau anak nggak bisa bicara bahasa maka tidak bisa berkomunikasi. Sedangkan untuk yang ekstralinguistik itu, atau sebelah kiri, itu terdiri dari intonasi, penekanan, kecepatan bicara, jeda ketika berbicara, gestur, postur badan bagaimana, ekspresi muka, kontak mata, dan gerakan mata serta badan. Jadi kita tahu nih kalau orang ngangguk itu pasti artinya adalah iya atau setuju. Saya kita membuat postur begini, mengangkat bahu dengan mengangkat tangan, itu artinya kita tidak tahu gitu. Itu sudah umum dilakukan. Nah, ini adalah prasyarat untuk melakukan komunikasi, yaitu yang pertama adalah anak mampu mendengar. Yang kedua adalah mampu memperhatikan serta berkonsentrasi, kemudian mampu mengolah persepsi, yaitu memahami apa yang didengar serta dilihat, kemudian mampu menyimpan serta mengingat informasi, mampu menerjemahkan pikiran dalam tindakan, kemudian memiliki kemampuan untuk take turn, kapan sih waktunya bicara, kapan waktunya mendengar, gitu. Juga kemampuan untuk bekerja sama, serta struktur anatomis dari bicara bahasanya harus berfungsi normal. Kemudian kekuatan serta sistem koordinasi untuk bicara dan bahasa juga berfungsi optimal. Serta yang terakhir adalah faktor lingkungan, bagaimana pola asuh, stimulasi, dan sosialisasinya.
Jadi proses dari berkomunikasi itu ada dua, yaitu menerima pesan dan menyampaikan pesan. Di menyampaikan pesan itu yang bekerja di sini adalah sistem auditori, yaitu mendengar tadi, kemudian visual, bagaimana dia melihat dan memahami, kemudian sistem taktilnya atau rabaannya. Sedangkan untuk menyampaikan pesan itu bisa berupa verbal, yaitu berbicara, grafik, tulisan atau gambar, serta gesturnya. Masuk ke gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi itu adalah gangguan pada pemahaman dan penyampaian terhadap apa yang anak inginkan, butuhkan, pikirkan, serta bagaimana perasaannya, dan lain-lain. Kalau ini terganggu, maka akan mengganggu kualitas hidup anak. Oleh sebab itulah, maksudnya jadi, anak yang terganggu di masa sekarang untuk komunikasinya, nanti di masa depannya itu banyak hal yang mungkin terganggu. Jadi, kalau memang ada red flag seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Jenny sebelumnya, itu harus segera dibawa ke dokter SPKFR dan ke dokter anak. Karena banyak hal yang harus dinilai dari situ, bagaimana perilaku anak, cara bermain anak, bagaimana struktur dan fungsi tubuhnya, kemudian kemampuan anak saat melakukan interaksi sosial, bagaimana faktor lingkungan dan keluarganya, pola asuh, bilingualisme, kemudian juga asesmen fungsi bicara bahasa, fungsi luhurnya bagaimana, serta keterampilan anaknya. Banyak yang harus dilihat. Nah, seperti apa sih gangguan kualitas hidup anak itu? Gitu. Banyak yang dibilang, kayak anak saya tantrum, anak saya selalu menangis keras kalau meminta sesuatu. Ini anak sukanya nunjuk-nunjuk aja nih, gitu. Atau kadang dibilang gini, anak saya nih sukanya menarik atau dorong temannya, gitu. Karena dia nggak bisa ngomong, jadi dia menarik perhatian dengan cara mendorong temannya, bisa dicap anak nakal. Kemudian juga dibilang tidak fokus atau main sendiri di sekolah. Anak saya cenderung penakut serta penyendiri, serta kepercayaan diri anak rendah. Nah, nanti di presentasi ketiga Bu Mauna akan membicarakan lebih lanjut bagaimana, kualitas hidup anak ini akan terganggu. Kemudian masuk ke prinsip tata laksana gangguan komunikasi. Ini prinsipnya ada 5. Yang pertama adalah intervensi dini. Seawal mungkin, secepat mungkin Bapak Ibu memahami ada masalah di anak, harus segera diintervensi. Kemudian pentingnya keterlibatan orang tua. Yang ketiga adalah belajar dengan program yang terencana dan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak gitu. Dan kemudian prinsip berikutnya adalah proses yang menyenangkan serta penuh kasih sayang. Anak nggak boleh frustasi kalau lagi belajar. Kemudian yang kelima adalah perlu keterampilan dan kesabaran. Poin pentingnya tetap sama, yaitu kalau memang ada masalah, ya segeralah dibawa untuk berkonsultasi. Di sini adalah piramida untuk belajar. Apa yang mau saya tunjukkan di sini adalah tujuan dari kita belajar itu adalah puncaknya itu, yaitu kemampuan akademiknya bagaimana. Gitu. Tapi untuk mencapai puncaknya, kita harus memperkuat dasarnya. Dan di dasar sini bisa dilihat bahwa dasarnya adalah kemampuan sistem sensorik. Apa aja sih sistem sensorik itu? Yaitu penghidup, penglihatan, pendengar, pengecap, taktil atau rabaan, ditambah dengan keseimbangan dan propriosepsi. Jadi, dasar ini harus kuat dulu untuk mencapai layer-layer atasnya. Nah, pesan di sini mungkin orang tua harus beri kesempatan anak untuk mematangkan sensoriknya. Kasih anak kesempatan untuk mendengar banyak hal, suara burung seperti apa, suara mesin seperti apa, cium banyak hal, wangi bunga, wangi makanan, apapun berikan pada anak. Juga termasuk kayak dia bermain lompat-lompatan, jalan di pasir, jalan di rumput, atau istilahnya messy play, tetap berikan anak kesempatan itu semua, supaya kematangan sensoriknya segera tercapai. Nah, untuk keterampilan oral motor yang diperlukan dalam proses berkomunikasi, yang pertama adalah sensorik area oral, di mana ngelatihnya ini bisa dengan suhu hangat dingin, permukaan kasar halus, maupun sensasi lengket di dalam mulut. Di sini sikat gigi itu merupakan proses penting untuk mencapai sensorik area oralnya ini. Kemudian keterampilan oromotor berikutnya adalah gerak mulut, lidah, dan rahang, di mana belajar untuk mencucu, tersenyum, menggerakkan lidah, serta membuka menutup mulut. Gerakan lidah ini penting untuk nanti artikulasi, kejelasan kata-katanya bagaimana, gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah kekuatan oromotornya bagaimana.
anak belajar niup-niup, kayak misalnya niup kertas yang dipotong kecil-kecil, tiup bubble, kemudian belajar untuk menyedot minuman, minum pakai sedotan, gigitnya bagaimana, kekuatan otot-ototnya bagaimana, serta kemampuan untuk mengunyahnya. Dan tata laksana gangguan komunikasi itu, mmm, poin pentingnya ada di sensori integrasi dan terapi bicara, di mana untuk proses kemampuan memusatkan perhatian mendengar, bermain, untuk memunculkan interaksi anak, kemudian juga belajar untuk pemahamannya itu bisa dipelajari di sensori integrasi. Kemudian kalau sudah tercapai anak bisa fokus, bisa interaksi, kita masuk ke terapi bicara untuk meningkatkan lagi pemahamannya anak, kemudian bahasa ekspresifnya bagaimana, sehingga keluarlah kata-kata dari anak. Nah, balik ke ini tadi, bagian yang ini tadi, di mana untuk proses menerima pesan, ya terapinya lebih banyak di sensori integrasi. Sedangkan untuk penyampaian pesan, banyak dilakukan di terapi bicara dengan tetap menguatkan proses menerima pesannya. Apa aja yang diberikan di terapi bicara, semuanya tergantung dari masalahnya. Nanti kan di-assess dulu, apa masalah di anak, gangguan perkembangan bahasanya, apa gangguan pendengaran, gangguan bahasa, gangguan fonasi, resonansi, artikulasi, maupun kelancaran dari berbahasa. Sekarang kondisi pandemi ini, terkait kondisi pandemi ini bagaimana? Ada 2 pilihan terapi di klinik, yaitu konsultasi atau terapi offline, di mana klinik udah buka mulai Kamis kemarin, tanggal 18 Juni, dengan protokol new normal. Nah, yang pilihan lainnya adalah konsultasi atau terapi online. Efektifkah? Nanti kita bahas. Di mana untuk terapi offline ini, setelah presentasi Bu Mauna juga akan lebih dijelaskan bagaimana protokolnya. Nah, untuk yang terapi online ini ada 3 metode, yaitu interaktif secara langsung, kemudian pemberian video-video latihan, serta kombinasi dari keduanya. Apa yang perlu disiapkan untuk melakukan terapi online, yaitu kemampuan anak untuk mendengar, melihat, serta stamina yang baik untuk mengikuti latihannya. Kemudian kesiapannya anak harus sudah fokus, atensinya ada, dan kemauannya juga ada. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah kesiapan orang tua atau caregiver-nya, karena justru mereka lah terapis utama dari proses terapi online ini. Terapi bicara online-nya bersifat memberikan guidance-nya bagaimana. Dan yang terakhir adalah kesiapan lingkungannya, harus dilakukan di lingkungan yang nyaman, aman, kondusif, serta distraksi yang minimal. Efektifkah terapi online itu? Sudah banyak jurnal yang menilai. Beberapa di sini sudah saya cantumkan. Intinya adalah menyebutkan bahwa telepraktis ini adalah metode yang menjanjikan, menunjukkan implementasi yang baik, dan memberikan hasil yang baik juga terhadap kemajuan pasiennya. Sampai saat ini memang belum ada jurnal yang menunjukkan hasil bahwa terapi online ini sama efektifnya atau lebih superior dari terapi online, terapi offline maksud saya. Tapi ya kembali lagi, ini adalah metode yang menjanjikan dan menunjukkan implementasi yang baik dan hasilnya yang baik juga. Jadi gimana kalau kondisi pandemi ini, mau offline atau online, silahkan dipertimbangkan mana yang paling mungkin dilakukan. Kalau ditunda bagaimana? Tidak disarankan, karena semakin kita tunda itu akan semakin mengganggu kualitas hidup anak, dan kembali lagi ke prinsip dasarnya itu adalah intervensi dini. Nah, stimulasi di rumah, Dokter Jenny tadi sudah sampaikan banyak hal untuk stimulasi di rumahnya bagaimana, anak bisa apa, maka diajari apa, kayak gitu. Intinya prinsip belajarnya adalah belajar dengan suasana menyenangkan dan penuh kasih sayang, kemudian ditemani orang tua dengan orang tua memegang kontrol, kemudian bertahap pengulangan serta kesabaran, dan yang terakhir ada errorless learning and correction. Ini belajar di rumah dengan suasana yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Gimana? Karena anak itu nggak boleh stres dengan proses belajar. Anak harus senang, anak harus tahu dia itu menikmati proses belajar ini gitu. Jadi berikan reward berupa pujian atau kata-kata hore atau apapun itu. Berikan pelukan pada anak. Kalau misalnya dia melakukan hal yang benar, tepuk tangan atau berikan snack yang disuka, dan berikan dia kesempatan untuk melakukan aktivitas sederhana yang disuka, itu reward-nya. Nah, kemudian belajar itu harus ditemani orang tua, dengan orang tua memegang kontrol. Wah, anak saya ini susah fokus, saya ajak belajar ini dia lari ke sana. Jadi gini, intinya adalah bukan kita yang mengikuti anak mau bermain apa, kita yang punya program, kita bermain apa gitu. Jadi kalau anak nggak tertarik, ya tetap bermain sendiri, tetap kita ngomong sendiri. Misalnya, ayo kita main puzzle, tetap kita ngomong.
puzzle ini ada apa, gitu-gitu. Jadi anak kan bisa mendengar, diharapkan nanti pada suatu poin dia akan mengikuti secara sadar aktivitas apa yang orang tua lakukan. Kemudian bertahap pengulangan serta kesabaran. Sampai berapa lama sih kita ngelatih kayak gini? Nggak ada rumus pasti, gitu. Yang penting sabar. Jadi nggak ada yang instan untuk belajarnya anak ini. Mungkin butuh puluhan kali diulang, mungkin butuh ratusan, bahkan ribuan kali diulang gitu. Jadi yang penting konsisten, bertahap, pengulangan, dan sabar. Dan yang terakhir adalah errorless learning and correction, di mana anak itu nggak suka salah, dan dia nggak suka perasaan dia tuh disalahkan gitu. Jadi dengan errorless learning and correction ini tujuannya adalah mengurangi anak melakukan kesalahan. Jadi dia menikmati proses belajarnya. Jadi kalau misalnya anak salah nih, kita nggak boleh bilang, salah ya, atau bukan itu ya, no, nggak boleh kayak gitu. Jadi misalnya kita tanya nih, contohnya gini, kita pegang apel, apa ini? Gitu. Anak jawab, jeruk. Oh, bukan, ini apel. Bukan seperti itu. Tapi misalnya, apa ini? Apel kan seharusnya, tapi anak jawab jeruk. Maka sebutkan lagi, apa ini? Apel. Ibu bilang sendiri bahwa ini apel. Jadi kita mengkoreksi tanpa menyebutkan kata salah atau bukan di anak. Nah, tentang paparan screen time, ini yang sering ditanyakan juga oleh orang tua. Screen time itu bagaimana? Screen time itu pasif, satu arah, dan tidak ada interaksi. Jadi, TV itu ngomong terus ke anak, tapi nggak ada balasan ke anak bagaimana. Tidak ada ekspresi muka dari TV itu bagaimana. Jadi, proses menerima pesannya itu tidak akan tercapai. Boleh atau enggak? Rekomendasi dari WHO masih disebutkan boleh. Jadi, sampai usia 18 tidak boleh, sampai usia 18 bulan tidak boleh ada screen time, selain untuk video call. Ketika 18 sampai 24 bulan boleh diberikan sedikit-sedikit dengan tetap di-guide oleh orang tua tentang apa yang dilihat. Dan usia 2 sampai 5 tahun itu maksimal waktu 1 jam per hari, bisa terbagi, misalnya 15 menit, tapi 4 kali sehari. Dan tapi setiap proses itu tetap harus ditemani oleh orang tua. Tidak boleh anak dilepas sendiri untuk menonton. Dengan untuk usia di atas 6 tahun tidak ada waktu harus berapa, tapi yang penting konsisten dalam pembatasan waktu dan di mana lokasi dia boleh mengakses layarnya. Misalnya kalau di kamar nggak boleh gitu. Jadi harus konsisten. Sekian dari saya untuk paparan dari tata laksana anak dengan gangguan komunikasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ayu, paparannya menarik sekali. Jadi tadi setelah terdiagnosis ya atau udah tercatat nih masalahnya di mana, kemudian intervensi yang secepat mungkin ya, sedini mungkin ya. Jadi nggak perlu lagi nunggu-nunggu ya. Apalagi kalau kita tahu di 2 tahun pertama itu penting. Dan saat ini karena pandemi ya Dr. Ayu ya, jadi ya mau nggak mau memang ya mungkin ada beberapa pilihan di mana mungkin ada orang tua yang masih belum nyaman untuk datang langsung atau offline terapi, bisa juga dengan online terapi. Baik, sekarang kita masuki untuk sesi ketiga ya Bunda. Di sini tadi sudah bicara mengenai patofisiologinya, bagaimana terlambat bicara, tata laksananya. Sekarang dari sisi psikologisnya nih. Sebenarnya anak yang terlambat bicara itu kalau ditunda apa sih yang akan terjadi gitu ya dari sisi psikologisnya ya. Nah, di sini yang pemateri ketiga adalah psikolog kami, Ibu Mauna. Ibu Mauna akan membawakan mengenai terlambat bicara dari sisi psikologi. Sebelum Bu Mauna memaparkan materinya, saya izinkan saya membacakan sedikit CV-nya. Saya persingkat ya karena CV-nya ini panjang juga nih. Jadi Bu Mauna ini lulus sarjana psikologi dari Universitas Diponegoro, kemudian menyelesaikan psikolognya di Universitas Indonesia. Beliau banyak berpengalaman dalam penulisan artikel ilmiah sebagai presentan oral dalam artikel-artikel ilmiah, serta memperoleh HKI ya, Bu Mauna ya, tahun 2018 ya untuk hak cipta dalam hal pelatihan self-compassion and mindfulness untuk guru dan teaching with heart. Saat ini Bu Mauna berpraktek di klinik RHE dari tahun 2014 sampai sekarang. Baik, waktunya sama Bu Mauna 20 menit, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Trudy atas waktunya. Terima kasih juga untuk klinik RHE untuk kesempatannya bersharing hari ini. Tadi sudah disampaikan
sangat detail oleh Dr. Jenny dan Dr. Ayu gitu ya. Apa itu terlambat bicara, kemudian apakah penting untuk diterapi, apa harus ditunggu, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang apa sih dampak-dampaknya ketika anak itu terlambat bicara atau mengalami gangguan dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama, komunikasi itu adalah gerbangnya ilmu pengetahuan. Jadi jangan harap anak-anak ini bisa belajar sesuatu, gitu ya, langsung diajarin apa menulis, terus kemudian membaca dan lain sebagainya tanpa dia berkomunikasi. Yang ada nanti anaknya akan kalau disuruh belajar jadi marah-marah, gitu ya. Karena tanpa komunikasi anak itu tidak paham apa yang disampaikan oleh orang lain. Anak tidak paham apa yang disampaikan orang lain. Jadi kalau kita bilang, Dek, ambilkan pensil, atau jangan, misalnya ada yang bilang gitu ya, Dek jangan, atau Dek ayo sini. Tanpa komunikasi dia tidak akan paham. Kemudian dia juga tidak paham apa yang ingin dia sampaikan. Jadi bagaimana dia mau menyampaikan sesuatu, dia nggak tahu caranya. Dan yang terakhir adalah menghambat proses belajar. Ini yang biasanya banyak orang tua keluhkan gitu ya. Kok anak saya susah banget belajarnya gitu. Nah, kita lihat komunikasi ini itu merupakan bagian dari intelijensi gitu ya. Jadi kalau ada orang tua bilang, aduh kok anak saya ini ya kalau di sekolah sulit sekali menangkap pelajaran, kok anak saya sulit memahami materi dan lain sebagainya. Pada beberapa kasus yang hadir di klinik gitu ya, saya sudah mencoba melakukan tes intelijensi pada anak-anak yang punya masalah keterlambatan bicara. Biasanya intelijensinya berpengaruh. Nilai skor IQ-nya biasanya berbeda. Ada satu klien di klinik RHE yang datang 4 tahun berturut-turut. Jadi setiap tahun dia datang ke saya untuk memeriksakan intelijensi anaknya. Memang saya minta, karena anaknya waktu itu hadir di klinik usia 2 tahun dengan masalah keterlambatan bicara. Saat itu skor IQ-nya di sekitar 70 gitu ya. Kemudian anak ini mengikuti menjalani terapi gitu ya. Ketika tahun berikutnya hadir, itu skornya naik. Lanjut terapi lagi, tahun berikutnya hadir, skornya naik. Gitu ya. Lanjut terapi lagi, tahun berikutnya skornya sudah konsisten dengan skor yang sebelumnya. Jadi sebetulnya IQ anak ini adalah IQ yang terakhir di mana 2 kali konsisten. Karena IQ yang pertama dan IQ yang kedua itu adalah skor yang tidak optimal akibat masalah terlambat bicara yang belum dikoreksi, gitu ya, atau saat itu sedang dikoreksi. Oke. Yang selanjutnya tadi sudah dipaparkan juga terlambat bicara itu mengganggu kualitas hidup anak oleh Dr. Ayu, gitu ya. Apa sih yang terjadi saat anak terlambat bicara? Yang pasti emosi itu akan muncul. Karena mama, papa, eyang, atau pengasuhnya tidak tahu apa yang anak mau, dia udah nggak tahu, pasti dia akan jadi tantrum. Dia pasti mudah sekali untuk menjadi meledak-ledak emosinya. Yang kedua, anak akan mudah sekali untuk menjadi frustasi karena merasa tidak dipahami. Coba kita tengok diri kita sendiri. Ketika kita bicara dengan orang lain, kemudian orang itu tidak paham apa yang kita rasakan. Pasti kita kesel, pasti juga kita frustasi. Sehingga itulah yang dirasakan anak ketika dia mengajak kita berkomunikasi, tapi kita tidak memahaminya. Yang ketiga adalah agresi. Jadi kalau ada anak agresif, jangan langsung dijudge. Oh, ini anak memang agresif, ini anak memang nakal, ini anak memang bandel. Coba cek dulu, apakah ada masalah berkomunikasi. Jangan-jangan agresinya itu merupakan cara dia berkomunikasi. Karena banyak sekali kasus yang seperti ini. Orang tua datang dengan keluhan anaknya memukul, anaknya mendorong, anaknya menjambak, anaknya mencubit, anaknya menggigit. Setelah ditelusuri, masalahnya adalah keterlambatan bicara. Yang keempat adalah masalah interaksi. Bagaimana anak mau tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain, kita harapkan bisa berinteraksi dengan orang lain,
ketika cara atau metode berinteraksi yang utama dia tidak kuasai. Mau ngajak main teman bareng, dia main, ambil rampas mainannya, ngamuklah temennya. Harusnya kan dia, halo, namaku ini, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah ketika dia tidak bisa berinteraksi, ketika tidak bisa berkomunikasi, akan menghambat dia untuk bersosialisasi. Anaknya nanti, anak saya main sendiri, sukanya main sendiri, nggak suka main sama teman sebaya, sukanya main sama yang lebih tua, atau sukanya main sama yang lebih muda. Ya karena dia tidak mampu untuk bermain dengan teman sebayanya. Lumrahnya anak atau wajarnya anak itu ketika dia bisa bermain dengan teman sebayanya. Jadi kalau dia tidak bisa bermain dengan teman sebayanya, kita cek apakah masalahnya ini karena komunikasi atau masalahnya ada masalah di memang kemampuan sosialisasinya atau kemampuannya dia dalam berinteraksi. Yang selanjutnya adalah prestasinya tidak optimal. Dia tidak bisa menangkap, dia tidak bisa memahami gitu ya. Bagaimana kita mau mengharapkan prestasi yang optimal? Mengingat klien saya yang tadi, orang tuanya waktu di 2 tahun itu shock dengan skor IQ anak itu. Saya bilang, Bu, ini keadaan anak saat ini. Kita lihat lagi tahun depan setelah diintervensi, ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, ya memang itu keadaannya dia. Tapi kalau memang ada perubahan, berarti keadaan saat ini adalah keadaan yang belum optimal. Yang selanjutnya adalah rendah diri. Anaknya nggak pede, kalau ketemu orang baru takut-takut, mau bermain takut-takut, disuruh tampil takut-takut. Karena apa? Karena dia sadar persis bahwa dia punya sesuatu yang berbeda dibandingkan teman-temannya. Sehingga wajar sekali apabila anak-anak ini menjadi rendah diri. Gitu. Jadi masalahnya terlambat bicara, tapi bisa nyerangnya ke 7 hal ini. Dan biasanya yang kita lihat sebagai orang tua adalah hal-hal ini. Anak saya kok emosian ya, anak saya kok nggak bisa bersosialisasi ya, anak saya kok dalam belajar prestasinya nggak baik ya, anak saya kok nggak pede ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, supaya tidak mengganggu kesejahteraan hidup anak, penting untuk mendapatkan koreksi. Semakin muda, itu akan semakin baik, seperti yang sudah tadi dipaparkan oleh Dr. Jenny dan Dr. Ayu. Sehingga sesuai dengan judul seminar kali ini, perlu ditunggu atau diterapi? Jawabannya diterapi. Karena apabila tidak diterapi, nanti kesejahteraan hidup akan terganggu. Bukan hanya kesejahteraan hidup anak, tapi kesejahteraan hidup kita sebagai orang tua. Oke, nah di sini selain proses terapi itu, orang tua juga memegang peranan penting untuk proses stimulasi. Yang pertama adalah sesuaikan waktu screen time. Tadi Dr. Ayu sudah memberikan bagannya dengan sangat jelas, usia berapa, harus berapa lama, usia berapa, harus berapa lama. Bukan tidak boleh, kalau di atas 2 tahun tadi boleh ya, tapi dengan waktu yang sesuai. Jadi tidak ada kejadian, misalnya menonton YouTube itu yang biasanya yang sering datang ke saya, itu saya tanya, 1 hari berapa jam gadgetnya? 8 jam. 1 hari berapa jam? 10 jam. Bahkan ada saya menemui kasus, dia full 24 jam, hanya lepas gadget ketika tidur. 24 jam. Nah, yang kedua adalah sesuaikan tayangannya. Tayangannya sesuaikan tayangan screen time-nya dengan anak. Misalnya anak umur 2 tahun. Apa tayangannya? Misalnya anak kita bahasanya adalah bahasa Indonesia. Carikan tayangan yang berbahasa Indonesia. Nggak ada, anak saya nggak suka kalau nggak bahasa Inggris. Saat ini sudah ada konten-konten di YouTube yang sama dengan yang bahasa Inggris, tapi versi bahasa Indonesianya. Sudah ada. Sehingga kalau memang dibutuhkan, cari yang bahasa Indonesia. Kecuali kalau anaknya bahasanya adalah bahasa Inggris. Ini menyangkut yang nomor 3. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekeliling anak harus menggunakan satu bahasa secara konsisten. Saya pernah mendapatkan beberapa kasus
di mana anaknya terlambat bicara karena bingung mau ngomong apa. Jadi bahasanya campur aduk antara ibunya bahasa Inggris, di sekolahan bahasa Indonesia, pengasuhnya bahasa Jawa. Bingung kan anaknya? Jadi akhirnya dia tidak bisa berkomunikasi. Yang keempat, ini penting sekali, berikan waktu yang rutin dan jelas untuk stimulasi anak. Jangan dikira karena anak kecil, ya udahlah, biarin aja main dan lain sebagainya. Itu tidak baik untuk anak. Jadi yang harus dilakukan adalah adanya kejelasan. Misalnya, bangun tidur, itu apa yang dilakukan? Mandi. Setelah mandi, apa yang dilakukan? Main. Setelah main, apa yang dilakukan? Kapan harus makan siang, kapan harus mandi sore. Di sini bukan mengacu kepada ketepatan jamnya, jadi jam 12 teh harus. Tidak. Tapi susunan dari kegiatannya. Sehingga anak itu tidak merasa bahwa ini habis gini ngapain lagi. Ketidakjelasan akan membuat seorang anak frustasi. Jadi jangan menjadi orang tua yang tidak jelas arahnya kemana. Harus jelas sehingga anak tidak frustasi. Yang selanjutnya adalah ulanglah terapi itu di rumah. Jadi proses terapinya apa nih? Ketika di klinik atau melakukan terapi online, itu terapinya apa? Tanyalah pada terapis apa yang bisa dilakukan ketika di rumah. Karena waktu terapi misalnya dalam seminggu berapa jam, sisanya itu di rumah. Jadi kalau tidak diulang, anak tidak akan berkembang dengan lebih baik. Terus yang keenam adalah selalu, yang ini tadi sama dengan Dr. Ayu ya, selalu buat proses belajarnya menyenangkan untuk kedua belah pihak. Saya katakan di sini adalah kedua belah pihak. Kenapa kedua belah pihak? Kalau kitanya nggak seneng, kalau kitanya tidak menikmati proses belajar, anak-anak itu berasa. Anak-anak adalah pembaca emosi yang ulung. Sehingga ketika kita sebagai orang tua sedang merasa tidak nyaman, emosi kita tidak stabil, ada baiknya kita menghindar dulu, menenangkan diri dulu, baru kita bermain atau berinteraksi bersama anak ketika emosi kita sudah lebih baik. Yang selanjutnya adalah terus ajak anak untuk berkomunikasi. Jadi walaupun dia nggak menanggapi atau kayak tadi Dr. Ayu ngajak main gitu ya, tapi anaknya nggak mau, terus disampaikan. Karena kan dia akan mendengar. Lama-lama dia akan mengulang hal tersebut. Dan yang paling penting adalah susunlah target secara realistis. Kita sebagai orang tua itu penting untuk mempunyai target untuk anak kita. Tapi targetnya harus realistis. Gimana Bu kalau targetnya nggak realistis? Kita, orang tuanya, stres sendiri. Kalau orang tuanya udah stres, bawaannya apa? Bawaannya marah-marah. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ayu bahwa proses belajarnya harus menyenangkan. Sehingga susun target yang realistis. Setiap anak punya prosesnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi target yang realistis bisa kita tentukan dengan kita mengobservasi anak kita. Misalnya seperti ini, saya punya putri saya 4 tahun sekian bulan, lagi saya kenalkan kepada huruf gitu ya, saya memberi target realistis ke diri saya, hanya 1 huruf 1 minggu, bukan 1 huruf 1 hari. Karena saya tahu kondisinya putri saya seperti apa, sehingga saya susun targetnya seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua yang paling tahu keadaan anak kita susun target yang realistis. Bagaimana ketika kita sudah terlanjur mensusun target yang tidak realistis? Nggak apa-apa, kita evaluasi aja. Kayaknya keberatan deh targetnya, turunin. Kayaknya keringanan deh targetnya, naikin. Sampai kita ketemu target yang pas untuk anak kita. Oke. Nah, ini yang paling penting. Pengasuhan itu adalah proses seumur hidup yang merupakan interaksi antara kedua belah pihak yang berbentuk aksi-reaksi. Jadi, ada aksi dari orang tua yang menimbulkan reaksi dari anak, atau ada aksi dari anak yang menimbulkan reaksi orang tua. Sehingga kalau anak kita
tantrum, kita harus cek aksi saya apa ya ketika reaksi saya apa ya ketika anak saya beraksi tantrum. Atau ketika kita sebagai orang tua tantrum, kita harus cek ketika tadi saya beraksi tantrum, reaksi anak saya apa ya. Nah, ini juga tidak kalah penting gitu ya, bahwa nobody's perfect. Nggak ada individu itu yang sempurna. Begitu juga orang tua. Tidak ada yang sempurna. Cukup menjadi diri Anda, itu sudah orang yang paling sempurna untuk anak-anak Anda. Yang paling penting adalah jadilah bahagia. Ketika diri Anda menjadi bahagia, saya pastikan anak Anda akan ikut bahagia. Ketika Anda tidak bahagia, saya pastikan anak Anda juga akan berulah. Apabila dalam proses pengasuhan, kita sebagai orang yang tidak sempurna ini membuat kesalahan, gitu ya, yang kita lakukan adalah maafkan diri sendiri dulu. Gak apa-apa kok salah, orang gak ada yang sempurna. Kita melahirkan anak gak dikasih buku panduannya, harus bagaimana. Jadi kalau salah, gak apa-apa, maafkan. Tapi kita harus terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau salah lagi gimana? Gak apa-apa, maafkan lagi. Prosesnya belum selesai dan proses itu terus berlanjut. Dengan Anda memaafkan diri Anda dan Anda menyayangi diri Anda sebagai orang tua, itulah cara terbaik untuk menyayangi anak Anda. Kalau kita bilang, enggak, buat anak saya aja dulu. Enggak, buat anak saya aja dulu. Enggak. Buat Anda dulu. Ketika Anda bahagia, anak Anda akan menangkap hal itu. Ketika Anda tidak bisa menyayangi diri Anda, proses emosi-emosi negatif akan muncul, anak Anda juga akan menangkap hal itu. Sehingga apabila Anda ingin anak Anda bahagia, itu berawal dari diri Anda yang bahagia. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Dr. Truly. Baik, terima kasih banyak Bu Mauna, paparan yang sangat menarik ya. Jadi ternyata kita selama ini kan fokusnya cuma sama anak aja ya Bu ya. Pokoknya anaknya gimana gitu ya. Ternyata orang tuanya juga harus happy ya pada saat melakukan stimulasi atau melakukan intervensi di rumah ya. Baik, oke. Ini saya sudah membuka kolom pertanyaan di chat ya, dan luar biasa nih banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, mari sama-sama kita saksikan ada sedikit tayangan ya, video. Karena kita tahu ya ayah bunda sekalian, karena pandemi COVID-19 ini membawa dampak perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita bisa beraktivitas dengan bebas ya di luar, bepergian dan sebagainya. Dalam 3 bulan terakhir kemarin kita terpaksa harus stay at home. Dan memang klinik RHE juga sempat tidak beraktivitas ya offline selama 3 bulan. Dalam 1 bulan setengah kurang lebih terakhir melakukan suatu kegiatan online, baik assessment maupun terapi. Dan alhamdulillah pada tanggal 18 Juni kemarin klinik RHE sudah mulai membuka untuk terapi, selain terapi online juga sekarang terapi offline. Dan dalam melakukan terapi offline ini, klinik RHE berusaha memenuhi standar atau prosedur aturan kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Seperti apa? Baik, mari kita saksikan tayangannya. Silakan, Mbak Mai. Ya, ini adalah suasana di klinik ya waktu sebelum pandemi ya. Kita memiliki banyak ruangan untuk melakukan terapi, baik ruangan sensori integrasi maupun ruangan terapi fisioterapi, okupasi, terapi bicara ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan terapi yang dilakukan. Ini adalah kegiatan seminar. Ya, Klinik RHE juga sempat menjadi narasumber dalam berbagai acara maupun berita di media sosial.
Ya, di masa pandemi ini layanan klinik pada saat awal memang dengan terapi atau assessment, konsultasi assessment secara online ya, dengan aplikasi baik Zoom ya maupun dengan WhatsApp, dilakukan dengan terapi online. Pada waktu melakukan assessment memang kita meminta orang tua untuk memberikan video-video yang sudah kita berikan arahannya sebagai bahan data untuk menganalisa di awal. Selain pada saat sesi konsultasi, ada juga dilakukan anamnesa atau mengumpulkan informasi dari orang tua. Ya. Pada saat terapi online juga ada beberapa home program atau kegiatan yang memang diberikan agar orang tua bisa melakukan stimulasi di rumah. Ini adalah saat klinik sudah mulai buka untuk melakukan terapi offline. Kita lihat sudah memakai alat pelindung diri ya, serta screening yang dilakukan dari mulai masuk klinik ya, screening untuk pengukuran suhu, kemudian ada cuci tangan, sampai di dalam pun tidak boleh banyak orang di dalam satu ruangan, dan setiap kali sesi terapi, ruangan dibersihkan dengan desinfektan. Nah, kalau ayah dan bunda memang yang tadinya mungkin dengan terapi online merasa, aduh kayaknya nggak mantep banget nih. Nah, sudah mulai berani untuk terapi offline, silahkan untuk bisa menghubungi klinik RHE agar dapat melakukan terapi offline untuk putra-putrinya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawabnya yang saya utamakan mungkin di kolom chat dulu ya, karena di kolom chat ini sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis oleh ayah bunda sekalian. Yang pertama dari Ibu Laksmi ya, ada 2 pertanyaan. Ini mungkin untuk Dr. Jenny ya. Adakah bahasa komunikasi universal untuk membedakan anak 6-9 bulan nih dok? Kalau dia haus, lapar, atau tidak nyaman, atau dia mengantuk. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan stimulasi pada anak, stimulasi bahasa pada anak 6-9 bulan, apakah dengan babbling? Gitu. Mungkin langsung dijawab dulu oleh Dr. Jenny. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang paling tahu anak itu adalah ibunya. Jadi mula-mula mungkin pada saat lahir anak itu kan hanya bisa menangis. Mungkin tangisan-tangisan itu yang nanti lama-lama si ibu akan mempelajari kapan kalau nangisnya dia seperti ini, oh berarti dia lapar. Kalau nangisnya seperti ini berarti dia tidak nyaman. Mungkin ada popoknya yang basah atau dan sebagainya seperti itu. Jadi yang mengetahui adalah ibunya sendiri karena ibu itu juga kan prosesnya belajar mengenali anak. Nah, untuk stimulasinya, stimulasi itu sebetulnya itu dari saat anak lahir. Jadi bukan pada saat sudah 6 bulan, 9 bulan ajarin babbling, tidak seperti itu. Jadi pada saat anak lahir itu kita sudah ibunya memberikan ASI eksklusif, itu kita sudah mengajari anak untuk berkomunikasi. Itu misalnya kita melakukan kontak mata dengan si anak, mengajak anak itu bicara atau ibunya menyanyikan lagu, itu kita sudah mengajak berkomunikasi dengan si anak. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah usia kira-kira 2 bulan, itu dia sudah mulai kuing. Nah, ibunya juga harus berkomunikasi, interaksi dengan si anak. Jadi, misalnya anaknya mengatakan A, ibunya juga mengatakan A, membalas seperti itu ya. Jadi stimulasi itu dari awal, dari saat bayi itu lahir. Jadi tidak ditunggu sampai 6-9 bulan. Seperti itu, Ibu. Ya, mungkin cukup membantu ya, cukup menjawab pertanyaannya. Jadi intinya tetap dilakukan stimulasi seawal mungkin Dr. Jenny ya, meskipun dia baru 6-9 bulan ya dok ya. Ya, baik, terima kasih Dr. Jenny. Ini ada pertanyaan lagi dari Huntung Tondis ya, ini nama atau apa ini? Ya, itu bertanya mengenai jika ada anak lelaki dengan speech delay dan suspek ASD nih dok. Sudah dikonsulkan ke dokter anak dan diminta untuk self-stimulation saja katanya. Baru mulai bicara pada usia 3 tahun tapi belum lancar. Apakah perlu di-refer ke dokter rehabilitasi medik
Kemudian ini bertanya juga nih, apakah memang ada klinik yang bisa menyediakan layanan terapi secara offline gitu. Nah, kebetulan memang klinik RHI sudah mulai offline nih, Bapak atau Ibu yang bertanya ini sejak tanggal 18 Juni ya. Mungkin Dokter Jenny bisa menjelaskan nih Dok, bagaimana Dok, ini anaknya udah dikonsulin nih ke dokter SPA. Katanya suspek ASD, tapi di self stimulation aja sampai umur 3 tahun, tapi ternyata masih belum lancar. Gimana Dok? Ya, pertama kita harus pastikan dulu diagnosisnya apa. Ya, jadi tadi Ibu sudah mengikuti, harus datang dulu berkonsultasi dengan kita. Ya, untuk kita melihat perkembangan anaknya, kita ada sesi tanya jawab dengan Ibu, bagaimana kehamilan, bagaimana kelahiran dan sebagainya. Terus kita melakukan pemeriksaan fisik dan bagaimana lingkar kepalanya, apakah ada kelainan atau ada kelainan bentuk dari telinga dan sebagainya, atau ada kelainan dari rahang, tulang rahang, langit-langit. Nah, terus kita melakukan pemeriksaan perkembangan juga. Jadi bukan dari bicara saja. Nanti kita harus melihat juga bagaimana perkembangan yang lain. Apakah ada keterlambatan di bidang motor kasar, motor halus, dan personal sosial dan kemandirian. Setelah itu kita juga menilai apakah ada perilaku-perilaku, dan untuk menegakkan diagnosis ASD itu perlu kriteria khusus yang kita ambil dari DSM-5. Jadi tidak seperti mudah seperti itu saja. Nah, kemudian kita melakukan apa terapi yang sesuai untuk anak ini. Jadi misalnya kalau anaknya itu belum fokus, belum bisa duduk diam, masih kebutuhan geraknya masih tinggi, ya mungkin kita tidak bisa langsung mengajarkan terapi bicara. Kita harus melakukan terapi sensori integrasi dulu, seperti itu Bu. Jadi kita harus menilai dulu yang penting. Ya. Jadi intinya harus menilai dulu ya, Dokter Jenny, apakah betul ASD atau bukan ya. Karena kalau memang dia suatu ASD, dan itu harus segera dilakukan intervensi sebenarnya ya. Jadi jangan sampai menunggu-nunggu lagi ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk Bu Mauna nih, dari Ibu Elin. Siang Bu Mauna, saya mau tanya, anak saya mulai konsul awal bulan ini dan mulai terapi online, tapi melalui terapi online katanya mulai bulan ini, dan semua screen sudah di stop katanya. Namun beberapa minggu terakhir anak ini kalau tidur malam suka teriak-teriak katanya dan nangis kejer ya, terbangun kemudian nangis kejer. Nah, ini kira-kira kenapa dan bagaimana cara mengatasinya? Anak ini sudah 3 tahun 5 bulan dan memang tadi ya dia dilakukan terapi karena memang masih belum berbicara. Bagaimana mungkin Bu Mauna bisa membantu menjawab? Terima kasih. Halo Bu Elin. Yang pertama saya apresiasi luar biasa sekali untuk bisa men-stop screen-nya sama sekali. Itu pasti suatu proses yang berat ya, suatu proses yang butuh effort yang luar biasa dari orang tua. Nah, terkait kalau dia malam tiba-tiba bangun teriak-teriak, yang pertama kita perlu lihat adalah apakah ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya akhir-akhir ini selain perubahan screen tadi. Selain waktu menonton TV atau waktu gadgetnya itu dirubah, apakah ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya? Itu harus kita pastikan. Selain itu, terkait tidurnya. Jadi kita harus observasi terkait tidur ini. Dia bangun jam berapa paginya, kemudian dia tidur siang jam berapa, kemudian dia malam itu jam berapa. Sebagai contoh begini, anak saya itu kalau misalnya tidur malam gitu ya, kalau dia tidurnya jam 6, maghrib itu dia tidur, dia akan kebangun jam 7 atau jam 8. Tapi kalau dia tidurnya setengah 8, dia akan bisa terus tidur sampai pagi. Nah, pola-pola kebiasaan itu yang harus kita amati, dan kita juga harus amati ada perubahan apa. Nah, apa yang bisa dilakukan ketika dia bangun, nangis, teriak-teriak gitu ya. Yang pertama kitanya harus tenang dulu. Pasti kita kaget. Hah, ada apa ini malam-malam kok teriak-teriak nangis? Kita sendiri ngantuk, kita capek, kita kepengennya emosi. Ingat, pengasuhan adalah aksi reaksi. Jadi, kitanya tenang dulu, kita tenangkan anak kita. Kalau bisa diajak tidur lagi, kalau nggak bisa kita amati.
apa sih yang terjadi selama dia bangun. Kalau dia minta makan, berarti dia mungkin lapar. Kalau dia minta main, berarti mungkin dia memang pengen main. Mungkin pengen main sama ibu, atau pengen main sama ayah. Nah, kita amati proses selama dia bangun. Dia maunya apa? Apa jangan-jangan ini cuman kalau orang Jawa bilang ngelilir, cuman bangun sejenak, habis itu tidur lagi. Gitu. Kita buat diri kita tenang, kalau kita tenang, kita nyaman, kita tenangkan dia, kita buat dia nyaman, kalau bisa dikembalikan ke tidur lagi, kalau tidak bisa kita amati. Wah, berarti saya harus bangun. Ya kan kita sedang membuat dasar gitu. Anak ini kenapa? Karena saya tidak bisa, kita nggak bisa memberikan tata laksana kalau kita nggak tahu sumbernya apa. Apalagi kalau misalnya munculnya secara tiba-tiba, kita harus pastikan ada perubahan apa yang terjadi. Gitu. Itu dok, semoga menjawab untuk Bu Elin. Ya, terima kasih Bu Mauna. Sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan untuk Dokter Ayu ya. Ini jadi ada 2 pertanyaan sih dok, dari 2 orang, tapi mungkin bisa digabung ya dok ya. Jadi ini dari Bu Risya Aprilianti, anaknya umur 19 bulan, laki-laki, kosakatanya belum banyak berkembang, baru bisa bilang papa, mamam ya. Nah, kemudian di stimulasi sendiri tuh orang tuanya kesulitan dok, gimana? Karena sudah diusahakan orang tuanya itu melakukan stimulasi, tapi anaknya cuek-cuek aja, anaknya nggak tertarik gitu. Mungkin ada kiat-kiatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang stimulasi secara garis besar, apakah ada waktunya nggak dok? Misalnya dalam sehari itu harus berapa jam, atau misalnya berapa kali dalam sehari? Itu pertanyaan dari Bu Dian. Mungkin bisa kita gabung 2 pertanyaan itu. Silakan Dokter Ayu. Terima kasih. Mungkin saya jawab yang ini ya, berapa jam sih sehari stimulasi. Jadi kalau untuk belajar yang misalnya, ayo kita baca buku gitu. Nah, itu mungkin nggak perlu waktu yang panjang. Cukup 5 menit itu pun sudah maksimal sekali. Tapi yang penting anak fokus ketika melakukan aktivitas itu. Nah, tapi kalau untuk koreksi yang sehari-hari, misalnya stimulasi itu nggak harus sambil tabletop activity, tidak harus anak harus berada di depan kita, tapi misalnya nih, anak lapar, minta makan gitu, atau minta minum gitu. Nah, itu tetap bisa kita stimulasi dengan cara-cara yang tadi, errorless correction, errorless learning. Nah, misalnya seperti itu. Jadi memang nggak ada patokan berapa jam sehari harus distimulasi, tapi yang jelas ketika mengajarkan sesuatu ke anak, itu harus konsisten dilakukan pada aktivitas sehari-hari itu lebih baik, dan ketika aktivitas misalnya main puzzle, membaca buku, aktivitas bermain donat, main Lego, itu tidak lama. Itu adalah kira-kira 3 menit sampai 5 menit per usianya. Jadi kalau misalnya anaknya 2 tahun, ya belajarnya kira-kira 5 menit sampai 10 menit gitu. Kalau anaknya 3 tahun, belajar aktivitas tertentu itu ya 9 menit sampai 15 menit gitu. Sekali bermain, tapi seberapa sering sih dilakukan? Sesering mungkin gitu. Tetap anak bermain free play tetap diperlukan, tapi tetap ada permainan yang di-guidance gitu. Tidak harus setiap bermain anak ini harus di-guidance, tidak, tapi ada masa anak di-guide gitu. Untuk yang pertanyaan dari Bu Risya yang anak umur 19 tahun, 19 tahun, 19 bulan, laki-laki, kosakatanya tidak banyak. Jadi anak usia 19 bulan itu memang kosakatanya belum banyak. Misalnya kira-kira sekitar 10 sampai 20 kata. Coba Ibu mulai perhatikan aja apa yang anak-anak bisa katakan, baik itu kata-kata jelas maupun kata-kata jargonnya apa. Nah, itu dicoba dicatat. Kalau memang sudah masuk di situ, berarti kemungkinan stimulasinya Ibu sudah cukup adekuat, dilanjutkan saja gitu. Nah, kalau misalnya baru bisa ngomong kata papa dan mamam saja, nah itu harus memang harus ditingkatkan gitu. Gimana meningkatkannya? Mulai dari kata-kata yang gampang, misalnya yang paling sering dilakukan kayak papa, mama. Mama dan mamam itu berbeda ya, mamam itu makan. Gitu. Nah, terus kemudian ajari berulang-ulang kayak gitu. Misalnya sering disebutkan kata-kata yang mau diajari. Misalnya mau diajari kata-kata minum, minum, minum. Nah, itu ajarin sampai ratusan kali, berapa kali sambil tetap melakukan aktivitas
aktivitas itu. Misalnya anak mau minum, ucapkan kata-kata itu. Setiap anak mau minta apa, ucapkan kata-kata itu. Jangan langsung ajarin 100 kata, tapi ajarin dulu 3 kata dulu dalam seminggu misalnya, kayak gitu. Itu yang ibu fokus ajarkan untuk berulang-ulang gitu. Kalau kurang tertarik pada awalnya, ya karena kenapa kurang tertarik? Karena dia tidak bisa, dia tidak tahu itu caranya mengucapkan gitu. Nggak apa-apa, pastikan anak ngelihat ibu ketika ibu mengucapkan kata-kata yang diinginkan, pastikan anak mendengar, melihat, lama-lama dia akan belajar juga gitu. Cuma ya itu, sekali lagi butuh konsisten dan kesabaran. Mungkin itu aja Dokter Truli. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Tips dan triknya ya, dan memang tetap tadi harus sabar ya. Ya, ini ada pertanyaan ini mungkin ke Dokter Jenny ya Dok. Jadi ini sebenarnya orang tuanya ini sudah tahu anaknya harus terapi bicara ya, dan orang tuanya ini karena pandemi gitu ya, mau terapi online tapi lebih sreg terapi offline nih. Ibu Dian Finlandia nih ya. Jadi mau datang ke klinik tapi takut nih Dok, karena pandemi nih, kira-kira kan anak itu rentan terhadap virus ya. Jadi bingung nih kalau terapi offline bagaimana? Apakah ada syarat-syaratnya nih kalau terapi offline? Kemudian di sini nih dari Ibu Ainul nih menyambung ya Dok, kalau anak mau terapi offline, tapi anak nggak mau pakai masker gitu. Dan anak ini masih di bawah 24 bulan, apakah boleh gitu? Jadi gimana Dokter Jenny? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebetulnya itu bisa digabung Ibu ya. Jadi kalau misalnya terapi offline, Ibu di sini tidak perlu khawatir juga karena kita sudah menggunakan standar untuk mencegah COVID ya. Jadi misalnya dari depan sudah diukur suhunya, kalau anak yang batuk pilek atau ada sakit mencret itu tidak boleh masuk, harus hand sanitizer dan sebagainya. Alat-alatnya juga di dalam ini seperti tadi sudah dipaparkan ya di video, itu disinfektan dan sebagainya. Jadi kalau memangnya mau melakukan terapi offline, boleh-boleh saja. Nah nanti kalau misalnya ibu keberatan nih masih ragu, ya mungkin terapi offline-nya tidak usah penuh. Misalnya bisa digabung dengan terapi online. Jadi terapi offline itu untuk supaya ibunya melihat bagaimana sih harusnya dikerjakan. Nah itu nanti akan ibu kerjakan di rumah sebagai home program dan dengan diawasi oleh terapis kita secara online begitu Ibu. Jadi bisa digabung. Terus yang pertanyaan kedua apa ya Dok? Nggak mau pakai masker Dok, jadi anaknya masih 20 bulan. Ya, memang kalau di bawah 2 tahun itu memang tidak pakai masker, tapi dianjurkan pakai face shield. Anak lebih nyaman ya Bu ya. Jadi apalagi kalau mereka lihat kita juga pakai face shield, mungkin anak-anak itu peniru yang baik. Mungkin dia akan ikut meniru dengan memakai face shield. Seperti itu. Itu boleh dicoba. Ya. Jadi sebenarnya cukup aman saat ini ya. Kebetulan juga klinik juga berada di zona, sudah bukan zona merah dan kuning lagi ya, sudah masuk ke zona hijau ya. Cuman memang walaupun begitu tetap sudah ada prosedur-prosedur langkah-langkah untuk pengunjung ya, Dr. Jenny, untuk masuk ke protokol kesehatan di dalam klinik ya. Semoga sih kita semua selalu dalam kondisi sehat ya, tidak ada tidak sakit ya. Baik, mungkin itu cukup menjelaskan kepada tadi Ibu yang bertanya ya. Ini ada pertanyaan untuk Bu Mauna. Ini Bu Mauna, mungkin Bu Mauna nih ya, atau mungkin nanti ada Dokter Ayu dan Dokter Jenny boleh ikut menjawab. Jadi ini dari Bu Yani nih. Jadi Bu Yani ini mau bertanya, stimulasi ke anak di rumah itu pada saat stimulasi ke anak di rumah, bagian kesiapan anak itu apakah harus dilakukan di waktu yang sama gitu. Jadi misalnya membiasakan waktu belajar gitu ya, apakah dilakukan pada saat kita mau stimulasi, kebiasaan itu langsung kita terapkan, atau sebaiknya ikutin mood-nya anak nih Bu. Jadi kalau anaknya misalnya lagi nggak oke, ya udah, atau anaknya lagi oke, kemudian ayo kita ajarin tuh. Gimana Bu? Siap. Terima kasih Dokter, terima kasih juga Bu Yani yang udah bertanya. Jadi begini Bu, anak itu bervariasi mood-nya, mungkin memang ada faktor memicunya saat misalnya ngantuk, capek, dan lain sebagainya. Tapi secara umum, apabila kita sudah punya kebiasaan yang jelas waktunya, itu biasanya anak lebih mudah diarahkan. Makanya tadi penting itu punya jadwal dengan anak. Bukan jadwal jamnya harus jam sekian, harus enggak.
tapi dia tahu setelah ini ngapain ya, setelah ini apa yang bisa diharapkan. Jadi dia tuh kalau dia nggak jelas, setelah ini aku ngapain ya, ntar aku bosen dan lain sebagainya, pasti emosinya juga menjadi tidak stabil. Tapi kalau anak itu tahu rundown kegiatannya, dia hidupnya itu lebih bisa dia prediksi, biasanya dia lebih mudah diarahkan. Nah, terkait kesiapan tadi, sebetulnya stimulasi itu seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Jedi dan Dr. Ayu, stimulasi itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai contoh tadi, Dr. Jenny bilang mengenalkan anggota tubuh. Ketika kita memakaikan baju anak, gitu ya, misalnya anak belum mengenal anggota tubuh, kan bisa kita bilang, mana tangannya, mana kakinya, coba kakinya naikin. Diulang-ulang, walaupun anak saat itu belum tahu, tapi ketika itu diulang-ulang, itu menjadi proses belajar buat anak. Atau misalnya dia makan atau minum, itu pun bisa kita lakukan proses-proses untuk stimulasi anak. Jadi dalam kesehariannya bisa dilakukan dan tetap harus ada waktu yang rutin, jadwal yang rutin untuk anak. Sekali lagi bukan jamnya, tapi langkah selanjutnya, kegiatan selanjutnya apa, sehingga anak bisa memprediksi hidupnya dan hidup lebih teratur. Terima kasih, Dok. Ya, predictable schedule berarti ya Bu Mauna kuncinya ya, sama happy feeling ya. ya. Betul. Ya, itu simple tapi susah ya. Susah banget, Dok. Betul. Ya, ini pertanyaannya agak spesifik pertanyaannya, tapi mungkin saya singkat saja karena waktu ya. Dari Ibu Sepriza Triasanditya, ini tentang anaknya. Mungkin nanti Dokter Ayu ya. Jadi ada 2 pertanyaan dari Ibu Sepriza sama satu lagi tadi juga mungkin hampir mirip pertanyaannya. Jadi mengenai terapi online, Dok. Jadi seperti apa? Jadi ini ibu ini putrinya 2 tahun karena kondisi kesehatan mengalami masalah pada saat kelahiran ya, jadi lahir ada multikistik ginjal ya, ada PJB ya, kemudian dirawat di ICU dan sebagainya, sampai akhirnya ternyata terlambat perkembangannya 6 bulan nih dari usianya. Jadi saat ini dia jalan tuh baru 17 bulan dan yang lain-lainnya, terutama sekarang ini bicaranya nih bermasalah karena bicaranya ini masih belum sesuai dengan usianya. Nah, jadi ini kapan anak ini dianggap terlambat nih, apakah karena nanti kalau dia hitung masih belum lebih dari 6 bulan nih keterlambatannya, Dok, gitu. Jadi sekarang dengan usia 17 bulan, saat ini dengan usia 2 tahun ya, itu dia mungkin masih 1,5 tahun kemampuan bicaranya. Apakah ditunggu atau langsung distimulasi atau langsung diterapi? Dan kalau diterapi online itu seperti apa, Dok? Apakah ada terapi pijat-pijat, masas dan sebagainya gitu katanya. Terus ada satu lagi pertanyaan dari ibu siapa tadi saya lupa nih. Ada satu ibu bertanya mengenai teknis terapi online itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Dr. Ayu? Silahkan. Iya, terima kasih untuk Ibu Sefriza. Iya, jadi menurut saya kalau melihat penjelasan dari Ibu harus nunggu 6 bulan atau enggak, baiknya sedini mungkin, seawal mungkin. Jadi di situ Ibu akan jelas setelah diperiksa kalau di klinik kan kita memeriksa bersama nih dokter anak dan dokter rehab medik itu bersamaan, kita akan melihat bagaimana sih kemampuan anak sekarang. Nah, itu nanti kan penilaiannya akan lebih jelas. Sekarang kira-kira kemampuan anak itu di usia berapa sih gitu. Jadi saran saya sedini mungkin saja. Sekarang anaknya udah 2 tahun, baru bisa beberapa kata, datang aja nanti di-assess dulu oleh dokternya bagaimana masalahnya yang ada di anak apa. Nah, tentang butuh SI atau tidak, nanti juga dinilai kalau memang anak membutuhkan SI maka akan diberikan. Bukan berarti semua anak terlambat bicara akan diberikan SI maupun TW ataupun terapi-terapi lainnya, tidak gitu. Tapi kalau memang butuh ya akan kita berikan, kalau memang tidak butuh atau anak sudah bisa mendengar, sudah bisa paham instruksi, sudah bisa fokus, ya mungkin tidak perlu, ya bisa langsung terapi bicara. Itu nanti akan bisa ditentukan setelah assessment, baik secara online maupun secara offline. Nah, bagaimana cara terapi bicara online? Itu tadi ada 3 metode kalau di klinik RHE. Jadi, secara online langsung antara terapis kemudian dengan pasiennya, terapinya bagaimana, terus juga berapa video akan di-share oleh terapis untuk dilakukan oleh orang tua. Gitu. Tentang masas atau apa, nah tergantung lagi masalah yang ada di anak apa. Apakah dia belum bisa ngomong banyaknya karena kekuatannya kurang kah? Atau hanya sekedar karena stimulasi yang kurang? Itu nanti yang harus di-assess dulu, Bu. Jadi
saran saya tetap konsultasi dulu, nanti akan kita lihat bagaimana. Nah, yang pertanyaan berikutnya, terapi online ya, terapi online itu sangat mungkin kok dilakukan sekarang. Jadi dan sudah 2 bulan ini klinik kita melaksanakan itu, pasien-pasien dan maksudnya jurnal-jurnal juga menilai bahwa terapi online ini bisa menunjukkan kemajuan pasien loh, gitu. Jadi nggak kalau memang dirasa masih takut, jadi pilihannya bukan untuk menunda terapi anak, tapi lebih baik mengikuti terapi online daripada tidak sama sekali. Nah, nanti di terapi online pun juga akan diberikan stimulasi. Misalnya, nih anak sekarang kemampuannya segini nih, gitu. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah, itu nanti juga di situ akan diberikan. Jadi prosesnya sama, cuma yang offline itu dilakukan di klinik, yang online dilakukan secara daring begini. Gitu. Terima kasih Dokter Truli. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dokter dan Bu Mauna nih karena sudah hampir masuk zuhur ya. Jadi ini mungkin bisa dijawab boleh Dokter Jenny, Dokter Ayu atau Bu Mauna. Ini dari Raka ya, dari Raka yang bertanya, ini sebenarnya anaknya ini udah 4 tahun ya. Jadi anak ini sudah besar, udah 4 tahun. Oh maaf, anaknya saat ini sudah 5 tahun, tapi orang tuanya baru menyadari umur 4 tahun tuh anaknya terlambat gitu. Dan kalau seperti ini, apalagi sekarang udah muncul ada nggak cuma terlambat, tapi nggak lancar, gagap, dan sebagainya. Apakah masih bisa nih dilakukan terapi ya? Dan kalau memang misalnya nih waiting list ya, kalau ini ada pertanyaan dari Bu Elin juga nih, kalau waiting list seperti pandemi gini, terus solusinya bagaimana? Kalau kita mesti terapi online, dengan anak yang misalnya sudah 3 tahun, 4 tahun, karena 3 tahun, 4 tahun itu kan kadang-kadang sudah punya mau ya, sudah punya mau dan sebagainya. Monggo silahkan. Mungkin Dokter Jenny dulu, baru disambung dengan Dokter Ayu atau Bu Mauna. Silahkan. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran, Dokter Truli? Terdengar dok, jelas. Ya, ya. Untuk yang tadi, yang sudah terlambat itu, tapi tetap kita harus berikan terapi Ibu ya. Jadi walaupun itu kan tadi kan deteksi dini ya, sebaiknya sebelum usia 2 tahun karena di bawah 2 tahun itu otak anak sedang tumbuh dengan pesat dan dia plastisitas otak itu sangat-sangat baik ya. Jadi dia bisa menyerap apa saja yang dipelajari dan dia bisa melakukan pemulihan bila ada gangguan. Nah, setelah itu apakah otak masih tetap berkembang? Masih tetap berkembang, masih tetap tumbuh, tapi tidak secepat yang 2 tahun pertama. Jadi kalau kita ada melihat ada suatu gangguan, di usia berapapun kita tetap harus terapi. Walaupun kita memerlukan effort yang lebih banyak dibandingkan kalau di bawah 2 tahun, seperti itu. Nah, untuk yang kalau misalnya dia lagi waiting list, dan apa yang harus dikerjakan oleh orang tua, mungkin tadi saya sudah share ya slide-nya. Jadi orang tua bisa melakukan beberapa tindakan daripada dia menunggu, dia harus melakukan intervensi. Ya, jadi misalnya untuk usia 3-4 tahun itu perlu dibacakan buku cerita, buku dongeng dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana, tidak usah kalimat yang panjang-panjang, tapi hanya kalimat yang sederhana. Kemudian ditanya balik, ya misalnya A dan B bertemu dan ke sekolah bersama, misalnya seperti itu. Lalu kita tanya balik, siapa ya yang ketemu A? Ketemunya di mana? Ngapain dia? Seperti itu. Atau tadi pagi si A makan roti dengan telur dadar misalnya. Lalu ditanya balik, siapa ya yang makan roti? Kapan dia makannya? Tadi pagi ya, kalau tadi pagi itu tadi, kalau sekarang tuh sekarang. Jadi kita juga sudah memasukkan konsep-konsep waktu seperti itu. Jadi memang harus dilakukan berulang-ulang-ulang. Jadi kuncinya adalah kata pengulangan supaya dia terbentuk sinaps-sinaps yang lebih kuat. Ya, jadi ada rekaman yang lebih kuat dan juga kita mengucapkan kata-katanya itu secara jelas dengan kualitas yang baik, perlahan tapi cukup jelas dan tidak perlu panjang-panjang. Seperti itu.
Baik ya, mungkin Dokter Ayu mau menambahkan kalau triknya supaya ini Dok, kadang-kadang dia diajarin nih udah mampu, terus setelah itu diajarin hal yang baru, yang sebelumnya udah lupa lagi tuh Dok, gimana tuh? Iya, karena terap untuk latihan stimulasi itu memang harus bertahap, tapi bertahap itu kalau kita sudah melangkah ke berikutnya memang tetap harus ada pengulangan ke yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya tidak bisa ditinggalkan, sambil ditambahkan hal baru. Jadi misalnya sekarang belajar yang hal baru, tapi nanti sore kita belajar untuk mengulang yang sebelumnya. Dan kayak yang Bu Mauna sampaikan tadi bahwa terapi itu tidak harus dengan, dengan hal sehari-hari aja bisa juga kita lakukan gitu. Jadi yang sudah dipelajari sebelumnya itu tetap dilakukan secara konsisten di kehidupannya sehari-hari, sambil tetap ditambahkan hal-hal yang baru lagi. Tuh, Jadi nah intinya diulang-ulang ya, pengulangan diulang-ulang. yang lama Ya. maupun yang baru. Baru. Mungkin terakhir Bu Mauna ada sedikit tips mungkin kalau terapi di rumah atau online pada anak-anak yang sudah agak besar atau bagaimana Bu? Monggo Ya, silahkan. terima kasih dok. Jadi begini Bu, kalau anak umur 3 tahun, 4 tahun ada maunya pasti banget. Di usia itu, negativistik mulai muncul. Jadi anak-anak mulai menolak, enggak ini, enggak itu. Tapi itu semua kita bisa atasi dengan adanya aturan yang jelas dan konsisten. Intinya adalah ada kejelasan dan ada konsistensi. Nggak perlu keras, tapi hanya cukup jelas. Jadi jelas tuh spesifik, bisa dia pahami, dan itu harus dilakukan secara konsisten gitu dok. Iya, oke. Jadi intinya memang nggak mudah, tapi tetap kita harus tetap semangat ya untuk anak-anak kita. Ayah Bunda ini masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan nih, Dokter Ayu, Dokter Jenny, Bu Mauna, banyak banget. Teman-teman waktunya sudah mau selesai, sudah hampir habis. Mungkin ada sedikit informasi ya yang sebelum saya tutup. Jadi klinik RHE ini tadi ada pertanyaan dari Ayah Bunda, kalau mau konsultasi kira-kira kemana nih di RHE gitu. Mungkin bisa ditayangkan kontak untuk konsultasinya Mbak Mai. Jadi Ayah Bunda Klinik RHE saat ini menyediakan layanan untuk assessment, konsultasi baik secara online maupun secara offline. Begitu juga dengan terapi yang tadinya masih online ya di 2 bulan pertama saat ini sudah masuk terapi offline mulai tanggal 18 Juni dan ini adalah kontak untuk mencari daftar atau mengajukan daftar baik asesmen maupun untuk terapi. Baik, mungkin karena waktu sudah zuhur, terima kasih banyak. Kayaknya nggak perlu disimpulkan ya, udah jelas semua ya. Intinya adalah 2 tahun pertama usia yang emas ya, nggak boleh ditunggu-tunggu, walaupun mungkin dia hanya terlambat biasa ya, tetap harus dilakukan stimulasi dan intervensi. Tadi Dr. Ayu juga sudah menjelaskan mengenai terapinya secara sederhana bagaimana. Bu Mauna juga dia menjelaskan trik-triknya supaya happy orang tuanya, anaknya juga nanti dengan kalau dia happy, maka anak juga akan happy dan bisa belajar dengan baik. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda. Sebelum saya tutup, mungkin kita akan foto bersama. Coba minta tolong di video dinyalakan semua ya. Ini ada berapa layar nih kita ini? Ada 4 layar nih. Ya, mohon Ayah Bunda untuk menyalakan videonya supaya kita bisa foto. Masih banyak yang videonya off ini. Ya, saya tunggu. Ya, oke, layar pertama. Mbak Mai udah siap? Mbak Yuli atau Mbak Mai nih? Ya, oke. Kita mulai ya. Oke, siap? Ya, layar pertama. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Lagi layar kedua dibuka semua ya. 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 Oke. Ya, oke, saya tunggu. Ya, dibuka. Oke. Siap. 1, 2, 3. Senyum. Kalau nggak tahu layar keberapa, pokoknya senyum aja, Bu. Mbak. Senyum aja ya. Oke, layar kedua. Siap. Layar ketiga. Ya, dibuka. Yang belum membuka video, dibuka videonya, Ibu Bapak. Ya.
Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir. Ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baiklah, Ayah Bunda sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara hari ini bisa membawakan manfaat dan pencerahan kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Dr. Jenny, Dr. Ayu, Ibu Mauna, atas materi yang luar biasa, yang cukup mencerahkan. Ini ada beberapa yang nanya nih, boleh nggak materinya di-share? Nanti mungkin kalau di-share saya akan bisa menghubungi klinik mungkin ya, dokter dan Ibu ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Klinik RHE, kepada Ibu Windy, karena terselenggaranya acara siang seminar Zoom pada siang hari ini. Semoga semua ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mohon maaf jika ada hal atau kata-kata yang mungkin tidak berkenan, karena saya manusia biasa yang bisa berbuat salah ya. Terima kasih banyak. Semuanya sehat-sehat, stay safe semua. Semoga kita tetap happy meskipun dalam kondisi pandemi. Semoga pandemi segera berlalu, kita semuanya bisa bertemu secara fisik ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.